Untuk porang sendiri merupakan bahan pangan bagi negara lain seperti Jepang, Cina, Australia, dan Eropa, mencakup mungkin sudah sekitar 8-10 negara di Eropa sudah sekarang itu permintaan ke Indonesia itu untuk dijadikan bahan baku seperti roti, mie, dan juga beras, pengganti beras yang bebas dari karbohidrat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gigi Purwaradi dari Jombang, khususnya Kecamatan Kabo. Kita di sini mau pengenalan tentang budidaya porang, mulai dari pembibitan sampai nanti tanaman yang sudah tumbuh besar. Kita musim kemarau itu bukan suatu acuan untuk kita tidak berkembang, tapi kita memajukan pertanian dengan cara regenerasi yang baik. Itu pasti tanaman pasti jadi baik. Kita dulu itu mengenal porang itu tahun 2008 itu pengenalan program pemerintah dari Bukoviva ya. Itu kita awal merintis itu 2008 bersama sekitar 8 tim. Itu dulu juga termasuk ada Pak Sudar, ada dari perwakilan Pemda Jombang. Tapi setelah pembentukan LMDA dulu itu program itu akhirnya tidak berjalan mulus. Tidak berjalan mulus karena ada terkendala di sosialisasi kepada masyarakat. Jadi waktu 2008 itu program itu hampir terputus karena sosialisasi yang sangat minim ya kepada masyarakat setempat. Kebanyakan masyarakat setempat sudah mendapatkan bantuan bibit, tapi tanpa sosialisasi yang bagus. Mereka menanam bibit yang dari polybag seperti ini. Mereka itu kebanyakan itu langsung ditanam sama polybagnya di tanah. Jadi mereka tidak membuang plastik polybag ini. Jadi ya itu membuat tanaman ini untuk berkembang itu sangat susah karena terhalang oleh plastik polybag ini ya. Sedangkan plastik sendiri itu bahan yang sangat sulit terurai di dalam tanah. Jadi untuk pengembangan porang itu di sini di Jombang khususnya waktu itu tidak berkembang ya, karena petani tidak mau, karena tanaman ini tanaman yang tidak bisa berkembang. Itu di pikiran mereka, yaitu karena sosialisasi yang kurang bagus. Kita akhirnya vakum dalam waktu yang sangat lama ya, kita vakum. Waktu itu kita bekerja yang lain-lain juga. Kita dalam mulai 2008 itu kita beralih ke dunia tembakau. Waktu itu dunia tembakau cukup menjanjikan ya bagi pedagang dan petani, dan kita pun menjalani akhirnya di dunia tembakau. Untuk porang kita akhirnya vakum dari program pemerintah. Kita mulai membanting setir ke arah dunia tembakau. Di dunia tembakau lama-kelamaan semakin cukup untuk mengetahui wawasan tentang tembakau. Lama-kelamaan juga tembakau juga untuk di dunia perdagangan itu semakin suram. Karena apa? Karena dunia tembakau itu bukan komoditi pokok ya, bukan komoditi pangan. Jadi untuk pencekalan di dunia tembakau apalagi dari kesehatan itu sangat merusak ya. Tapi memang bagaimana pula itu juga sudah menjadi kebutuhan bagi para pria perokok ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga. Tapi memang prospeknya tembakau untuk saat ini sangat suram karena pabrik yang pembeliannya sangat minim dan harganya pun sangat kurang bagus untuk petani dan untuk pedagang. Mulai kita beralih ke porang lagi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Itu sejak kita melihat Mas Paidi dari Madiun, itu maestro seorang porang. Itu beliau itu memberi inspirasi kepada masyarakat luas ya melalui media YouTube. Mas Paidi juga sempat diundang ke Kick Andy dan ke Bang Karni ya, kalau nggak salah itu ke Bang Karni. Itu beliau itu juga dapat dukungan dari pemerintah setempat juga. Jadi memang untuk porang ini benar-benar sangat menjanjikan. Kita di dunia porang ini memang
memang sudah lama, tapi kita sekarang mengikuti jejak Mas Paidi dari Madiun. Untuk saat ini kita mulai pembibitan mulai bulan 7 dan sekarang udah alhamdulillah tumbuh dengan bagus. Untuk tunas pertama ini sudah mati dan sekarang sudah digantikan tunas kedua yang lebih kokoh dan yang lebih besar. Ini nanti untuk pembibitan itu sangat bagus dan sangat dianjurkan ya untuk pembibitan seperti ini, karena untuk fase taraf hidupnya itu sudah 99% untuk masa kita tanam dia hidup. Untuk porang sendiri ini manfaatnya sangat banyak. Untuk saat ini memang di Indonesia sendiri itu untuk kita mengkonsumsi tepung porang itu benar-benar sangat masih minim. Bukan minim, kita tidak bisa karena harganya yang benar-benar sangat tinggi ya. Mulai untuk tepung itu harganya sudah mencapai 600 sampai 900.000. Jadi kita mengkonsumsi itu memang benar-benar sangat berpikir panjang lagi untuk menjadikan porang ini sebagai konsumsi utama kita ya. Lah solusinya memang porang ini sekarang itu lagi ngetrennya itu dunia ekspor. Jadi untuk kita tanam setelah nanti masa panen itu kita panennya panen umbi, dan satu lagi jangan lupa kita juga panen biji kata untuk tambahan nilai plus dari petani itu sendiri. Untuk porang sendiri merupakan bahan pangan bagi negara lain seperti Jepang, Cina, Australia, dan Eropa, mencakup mungkin sudah sekitar 8-10 negara di Eropa sudah sekarang itu permintaan ke Indonesia itu untuk dijadikan bahan baku seperti roti, mie, dan juga beras, pengganti beras yang bebas dari karbohidrat ya. Bahkan untuk porang sendiri itu tidak bebas kita dari kegemukan, itu benar-benar sangat bebas. Porang sendiri mengandung dua bahan ya, ada glukomanan dan metil selulosa. Glukomanan itu 80% untuk bahan pangan seperti tepung, untuk bahan mie, roti itu tadi, 20% untuk dari metil selulosa, 20% itu untuk bahan medis seperti lem kapsul dan bahan medis yang lain. Juga tidak lupa itu bahan kosmetik juga, dan termasuk juga bahan lem-lem yang ada di Indonesia juga. Bahkan di luar negeri juga sudah banyak menggunakan lem itu dari bahan campuran umbi porang ini karena sangat kental. Untuk harga porang sendiri ya kan, ini harga porang sendiri itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat karena kebutuhan ekspor yang semakin meningkat pula. Jadi harga porang pun kita itu tidak mengikuti harga rupiah ya, kita mengikuti harga kurs dolar. Jadi setiap kurs dolar naik maka harga porang pun bisa dipastikan juga ikut naik. Karena komoditinya porang ini sendiri itu untuk saat ini masih 95% itu untuk ekspor, sedangkan 5% itu sudah digunakan di Indonesia. Seperti di produk Nutrijel itu sudah memakai konyaku. Itu memang dia Nutrijel itu memakai konyaku itu biar kentalnya itu kental alami dari bahan alami, bukan dari bahan kimia. Karena porang sendiri ini memang sangat benar-benar sehat ya untuk kandungan-kandungan yang ada di dalam porang ini. Bebas kolesterol, terus bebas karbohidrat. Jadi mengkonsumsi porang itu sebenarnya kita itu tidak dibuat gemuk, tapi kita dibuat sehat dari porang ini sendiri. Untuk harga saat ini sudah mencapai sekitar 16.000 sampai 18.000 per kilogram untuk umbinya. Sedangkan di petani-petani itu setiap panen itu bisa menghasilkan 1 kilo sampai 5 kilo berat umbinya itu. Jadi untuk porang sendiri ini benar-benar sangat prospek untuk kita budidayakan sebagai nilai tambah yang plus dari pertanian kita seperti padi, jagung. Kita sela-selakan tanaman porang ini di sela-sela jagung itu bisa. Kita tanam di lahan-lahan kosong itu bisa. Sangat mudah sekali untuk ditanam, dan insya Allah nanti setelah dicoba dan menanam sendiri pasti nanti tahu hasilnya untuk bahan porang ini, untuk tanaman porang ini sendiri ya. Untuk pemasaran porang sendiri itu
banyak 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 pilihan ya, itu ada pengambilan distributor dari PT, kita kerjasama dengan PT, ada juga pengepul, atau ada juga buyer yang turun sendiri ke petani itu untuk membentuk kelompok-kelompok petani. Nanti jadi hasil porang ini itu masuk ke satu wadah kelompok. Nanti itu harga itu selalu mengikuti harga pasaran ya. Jadi untuk alangkah lebih bagusnya itu kita membentuk suatu kelompok pertanian seperti pertanian porang Indonesia atau pertanian porang Jombang atau pertanian porang Saradan, dimanapun jenengan berada, diusahakan membentuk kelompok itu untuk mengatasi nanti itu masalah pemasarannya. Karena kalau kita membuat kelompok untuk pemasaran itu pasti akan lebih bagus dan lebih mudah.